perubahan undang-undang ini, prinsip utamanya kita memperkuat desa untuk mencegah terjadinya problem yang kami sampaikan tadi, seperti di Jepang maupun di Korea, sebelum terlambat Indonesia. Nah, namun dalam rangka memperkuat desa ini, kita juga harus melihat bahwa anggaran harus efisien, sistem pemerintahan harus baik, dan kemudian perencanaan tepat sasaran, betul-betul bukan hanya sekedar memberikan power yang lebih besar kepada desa, yang kemudian power itu kemudian bisa cenderung nanti disalahgunakan, seperti Lord Acton, power tends to corrupt gitu. Nah, memperhatikan pokok-pokok perubahan kedua undang-undang desa sebagaimana termuat dalam RUU Inisiatif DPR RI, ada 16 bab dan 122 pasal. Perlu kami sampaikan juga, sebelum tadi kami memulai memimpin rapat paripurna, pimpinan DPR sudah menerima perwakilan dari perangkat desa, yang mana mereka menyatakan bahwa sudah memahami dan mengetahui dan menyetujui bahwa proses yang dilakukan dalam pembahasan rancangan undang-undang desa yang kemarin dilakukan oleh DPR RI melalui Balik dan pemerintah sudah memasuki proses pembahasannya. Substansi sudah mulai dibahas dan mereka juga memahami bahwa agar mekanismenya berjalan dengan baik dan benar sesuai dengan aturan yang ada, karenanya pembahasan selanjutnya akan dilaksanakan pada masa sidang selanjutnya. Jadi kami harapkan kepada seluruh anggota DPR RI yang terhormat pada kesempatan ini, jika kembali ke dapilnya masing-masing, tolong sampaikan kepada perangkat desa bahwa proses pembahasan terkait dengan rancangan undang-undang desa sudah dibahas di Balik di DPR bersama dengan pemerintah dan akan mengikuti mekanisme selanjutnya untuk dibahas pada sidang paripurna yang akan datang. Karenanya untuk menjaga persatuan dan kesatuan serta perdamaian yang ada, saya harapkan semuanya dapat menginformasikan hal ini sehingga DPR tidak dianggap sebagai lembaga yang tidak melaksanakan aspirasi dari rakyat sesuai dengan fungsi konstitusionalnya. Tadi kami bacakan bahwa DPR sudah menerima tentang rancangan undang-undang DKJ yang nantinya tentu saja melalui mekanisme yang ada akan kami segera laksanakan pembahasannya. Namun mulai hari ini DPR akan melaksanakan masa reses sampai tanggal 5 Maret yang akan datang. Dan perlu saya sampaikan bahwa tadi pagi pimpinan DPR, saya dan Pak Dasko mewakili pimpinan DPR yang lain sudah menerima perwakilan dari 21 organisasi perangkat desa yang menyatakan aspirasinya dan menyepakati serta menyetujui bersama untuk saling menghargai dan menghormati bahwa proses pembahasan revisi Undang-Undang Desa yang tadi malam sudah dilakukan antara DPR melalui Balik dengan pemerintah sudah menyepakati satu kesepakatan substansi yang nantinya akan dibahas kembali sesuai dengan mekanismenya, dan mereka sudah memahami mekanisme tersebut untuk bisa sama-sama dilakukan. Kemudian akan sama-sama menghargai dan menghormati bahwa mekanisme ini penting untuk segera dan sama-sama dilakukan, sehingga kalau nanti sudah kemudian selesai pembahasan revisi Undang-Undang Desa ini memang kemudian bisa segera dilaksanakan di lapangan, tidak ada yang menjiar ke MK atau kemudian dibatalkan, namun memang bisa bermanfaat bagi desa, bagi masyarakat desa, dan tentu saja seluruh perangkat desa yang ada. Jadi mulai hari ini insya Allah atas kesepakatan dan sama-sama persetujuan tersebut kita akan saling menghargai, menghormati, tidak akan ada lagi menyampaikan aspirasi secara tidak tertib, namun aspirasi mereka nanti tentu saja akan kami terima dalam pembahasan untuk menerima aspirasi sebelum kemudian revisi Undang-Undang Desa itu diputuskan dalam waktu yang akan datang. Ini katanya udah ada hasil Pak, jadi teman-teman akan kembali pulang atau gimana Pak? Alhamdulillah hari ini kita proses panjang perjalanan aksi. Jadi aksi 1, aksi 2, aksi 3 sampai hari ini aksi keempat. Alhamdulillah tadi kita udah diterima oleh Ketua DPR RI, Ibu Fatmawati, dan Wakil Ketua DPR RI, Pak Prof. Sumi Dasko. Mau hasilnya semalam sudah selesai pembahasan revisi dan
sudah artinya clear and clear bahwa di mana kepala desa masa jabatannya sekarang adalah 8 tahun ya, 2 periode. Alhamdulillah jadi payah beliau, kemudian alhamdulillah lebih bersyukurnya lagi dana desa diatur oleh desa 70%, 30% diatur oleh pemerintah dan masuk ke rekening desa. Ini adalah bagi saya apresiasi sekali ya kepada eksekutif maupun legislatif pemerintah pusat ya, bahwa beliau begitu konsen cinta terhadap desa, bukti hari ini clear and clear ya. Kemudian kepala desa otomatis yang masih menjabat mungkin karena perjuangan beliau itu reward sajalah saya pikirkan, bisa menyesuaikan. Ini adalah perjuangan ya. Tapi saya amanat kepada kepala desa, tolong semangat membangun desa lebih baik ke depan ya, tentang kesejahteraan masyarakat desa, warga desa, tentang infrastruktur, tentang pendidikan ya, maupun tentang hal lain seperti gizi buruk, stunting ya, sumber daya manusia harus benar-benar ditingkatkan, diwaspadai agar stunting menurun ya, gizi buruk menurun, tapi SDM lebih baik, infrastruktur lebih baik di masyarakat, sehingga ekonomi masyarakat akan lebih baik. Inilah jawaban Indonesia Emas 2045 ke depan. Ada lagi nggak Pak yang masih diperjuangkan saat ini, selain ini apa yang masih mau dikejar gitu? Keretanya kita sudah selesai, karena semua yang apa kita harapkan kita udah perjuangkan, dan insya Allah kemudian tadi kepala desa kita ada satu minta ketika beliau caleg seperti saya kan nih sekarang sudah mundurkan diri ya caleg, karena nggak boleh. Besok kita berjuang cukup cuti saja ya, tapi itu mudah-mudahan dia diakomodir juga, itu perjuangan kita semua mudah-mudahan. Sedikit dong Pak, apa sih alasan dibalik menuntut periode lebih panjang itu, apa alasan dibalik? Alasannya saya kepada saya yang hampir ya 3 periode ya, 3 periode, terasa sekali polarisasi di masyarakat ketika 6 tahun emang begitu singkat. Ketika kondusif masyarakat polarisasi diperbaiki dalam bentuk teman-teman di tingkat desa masing-masing, jabatan kita langsung habis. Harusnya ketika polarisasi selesai, kondusif nyaman, maka pembangunan tetap berjalan. Itulah yang membuat kita kenapa singkat. Kenapa? Karena kepala desa ketika menang, terpilih di desa masing-masing, urat nadi kepala desa itu dekat dengan masyarakat 24 jam. Ya itulah sehingga cukup singkat. Jadi harapan kita dengan 8 tahun ini, sesungguhnya 8 tahun bukan hal yang baru, karena pernah terjadi dulu ya, 8 tahun 2 periode juga. Jadi hari ini adalah saya bilang agar desa ini benar-benar berkembang lebih baik, bukan hanya desa berkembang, bisa desa maju dan desa mandiri. Kalau desa mandiri nanti ke depan tidak perlu lagi merekrek tentang dana desa dari pusat, maka kita bisa memberdayakan sumber daya alam yang ada di desa, ya kan, potensi desa. Itulah harapan kita, nggak perlu lagi masyarakat desa ke kota-kota. Kenapa? Di desa sudah cukup lebih baik. Itulah yang harus kita harapkan, kita gali sumber daya alam di masing-masing desa ke depan. Itu harapan kita, termasuk BUMDes. Saya berjuang, BUMDes ke depan, semua produk-produk BUMN bisa disalurkan lewat BUMDes. Sembako misalnya, ya kan, kemudian LPG 3 kilo, salurkan ke BUMDes. Sehingga income per kapita nasional produk-produk di tingkat desa nanti berjalan siklus perputaran ekonomi yang lebih baik. Sementara ini masih diatur oleh pusat. Nah, harapan saya itulah yang penting BUMDes diberdayakan, sehingga produk-produk di tingkat desa seperti sayur mayur, ya kan, pertanian lainnya masuk ke BUMDes, BUMDes yang menyalurkan, sehingga ada barter antara desa yang satu dengan desa lain, daerah yang satu dengan daerah yang lain, kebutuhan bisa diaplikasi lewat BUMDes. Itulah diantaranya. Berarti ini tinggal tunggu ketok palu dari paripurna, Pak? Ya, kita anggap ini clear, karena kedua-duanya udah tanda tangan, udah dibahas. Itu hanya merevisi, takut ada bahasa-bahasa yang kurang baik, karena ini kan tingkat nasional, masa sih bahasanya nggak bagus, karena takutnya pemerhati desa, banyak profesor doktor nanti membahas kajian-kajian, takutkan kalau kurang bagus bahasanya dan kalimatnya kan tidak etis kan. Ya, paling tidak itu akan diperbaiki. Tapi intinya pesan-pesan dari kita semua udah clear. Siap. Makasih Pak. Terima kasih. Terima kasih. Saya bilang sekali lagi, saya terima kasih kepada pemerintah pusat, Pak Presiden, Pak Menteri, ya, Pak Menteri Dalam Negeri. Kita di beliau sudah berjuang. Terima kasih kepada anggota Dewan, wabil khusus Ketua DPR RI, Wakil Ketua, dan semua Balek, ya kan, Komisi 2, dan semua saya bilang anggota Dewan. Wabil khusus lagi saya terima kasih sekali kepada Polri, ya kan, Kapolres, ya kan, Kapolda, Kapolsek, semua, karena anggota polisi yang sudah mengawal kita kemarin agak berdarah-darah. Saya malu sekali sesungguhnya, tapi itulah keadaannya. Mudah-mudahan itu menjadi hikmah semua. Di hari ini ada manfaat untuk kita. Semoga prajurit cepat naik pangkatnya, ya. Para polisi kita doakan. Beliau sudah ngawal kita. Ya, minta maaf kalau kesalahan teman-teman kami se-Indonesia. Itulah mungkin kepala desa
terbatas kemampuan, terbatas juga dari sebuah SDM lain dan sebagainya. Itu aja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Desa bersatu, Indonesia maju. Saya Ketua Apresiasi Kabupaten Tangerang mengucapkan terima kasih kepada Ketua DPRI Puan Maharani, Ketua DPRI Bapak Susilo. Saya patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Undang-Undang 2014 kami bisa melaksanakan tugas dari seluruh kepala desa yang ada di wilayah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arifin bin Asif, Kepala Desa Kohot, Kecamatan Tapraji, Kabupaten Tangerang. Alhamdulillah puji syukur saya kepada Ibu Puan Maharani dan anggota legislatif DPR di Jakarta pada hari ini telah dikabulkan masa bakti kepala desa selama 8 tahun dan boleh menjabat 2 kali. Kita sangat bersyukur dan berterima kasih seluruh kepala desa se-Kabupaten Tangerang, khususnya umumnya untuk di luar Tangerang. Maka untuk itu, ayo kita sama-sama memajukan desa kita masing-masing demi kemajuan satu negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Desa Kohot, baru desa lebih maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua yang hadir di Senayan ini. Hari ini Selasa tanggal 6 Februari. Kami Nusantara Sukabumi pertama sangat syukur nikmat ke Allah, tadus binikmat ke semua anggota para kepala desa yang hadir di Nusantara ini. Pertama, syukur nama itu hari ini kami datang dengan senyum, Pak. Kenapa? Saya sangat bahagia Ibu Puan Ketua DPR sangat bijak mendengar suara kami parade Nusantara Sukabumi Indonesia dan asosiasi yang 8 ini. Itu satu. Yang kedua, kami sangat bangga ya. Manakala hari ini, walaupun ini belum disahkan secara resmi, tapi insya Allah setelah pemilu kan, mudah-mudahan beliau-beliau yang punya rencana, punya ringan tangan dan tanda tangan Puan Maharani, jajaran semua partai yang ada di dalam DPR RI, semoga kalau nanti 14 Februari mencalonkan, beliau semoga terpilih kembali. Itu yang kedua. Yang ketiga, terima kasih buat eksekutif, legislatif, terlebih Pak Presiden Joko Widodo. Kami bangga punya presiden dan kami bangga sebagai kepala desa. Secara ini kami hirup pikuk, keringat bercucuran, berangkatnya ibadah kalau hari ini hasilnya memuaskan. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih. Kami ditemani dengan Pak Sekjen, dengan Pak Supadila, ini dengan Pampung semua jajaran ya, termasuk dan rekan-rekan semua dari mulai Sukabumi. Terima kasih dengan media juga, media dari Jawa Barat, Indonesia, DKI Jakarta semuanya aja. Terima kasih buat siapa? Pak Kapolri, TNI dan sebagainya. Terima kasih. Yang terakhir, terima kasih untuk rakyat Indonesia. Terima kasih rakyat Jawa Barat dan Sukabumi termasuk rakyat saya di Gunung Sunda. Cisaat. Terima kasih. Wabil khusus. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana kepala desa senang. Terima kasih. 1 bulan ada kawan-kawan kita lebih 1 bulan tinggal di Jakarta, Pak. Kemudian Rustam Patoni ke Jakarta. Kemudian Wildan Mohlis Provinsi Aceh. Kemudian Haidir Jalil Sulawesi Barat. Kemudian Mas Kota
Apakah besok 70% diatur oleh desa? Ya, 30% diatur oleh pemerintah. Insya Allah yang 7.000 insya Allah aman perpanjangan. Kalau yang 7.000 aman, apalagi yang masih aktif, betul? Semua syukuri, itu hasil perjuangan kita semua, ya. Jadi kita harus berjuang semua, ya. Perangkat desa nggak usah takut, ya. Gajinya naik 2 tahun sekali, ya. Kalau udah hebat, ada purna bakti gajinya pun diberikan beliau nanti. Jadi semua tidak ada yang terselip, tidak ada yang tidak baik. Kita terima kasih kepada eksekutif dan legislatif pemerintah Indonesia ini, bahwa pada hari ini kita syukuri semua. Pulang nanti baik-baik setelah Pak Asri sampaikan, ya, Ketua Desa Bersatu. Nanti semua saya bilang tadi bersyukur, jangan lupa ada acara kita besar-besaran nanti, ya. Keduri nasional, hadir semua, hadir. Kita syukuri bersama-sama. Itu aja dari saya. Saya mohon maaf kepada saudara-saudara saya senang penanggungan. Kita berjuang terus di bawah, memperjuangkan desa untuk lebih baik ke depan. Desa harus berdaulat, desa harus mandiri, desa harus maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Desa